من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid, tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan perkenannya juga kita boleh berjumpa kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amal ibadah kita walaupun sedikit tapi berterusan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita boleh berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat, dan juga orang-orang soleh insyaallah. Maghrib ini insyaallah kita akan mengkaji, tadabbur, menghayati beberapa ayat di dalam surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin yaitu dari ayat yang kita baca tadi, dari ayat nomor 22 sampai ayat nomor 28. Nah, ini sampai ayat 28, 62. Kita mau menekankannya di sini pada ayat 26. Ayat 26 yang mengatakan, yang di sini dikatakan khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ayat ini kalau kita baca satu ayat saja, ia tidak akan memberikan kita sesuatu yang sangat bermakna, mana awalnya, mana akhirnya. Karena dalam ayat ini dikatakan khitamuhu misk, yaitu dikatakan bahwa materainya daripada kasturi. Materai apa? Materainya daripada kasturi kan? Maka itu kita baca dari ayat nomor 22. Karena kita mau tahu ini bagaimana ada materai tapi daripada kasturi. Bukan materai kalau kita cap kan dari tinta kah, warna biru kah, warna merah kah, tinta tersebut. Tapi sekarang kalau kita lihat ini materainya daripada kasturi. Apa yang ada di situ? Makanya kita akan lihat. Karena ketika dikatakan materainya daripada kasturi, di sini ada sesuatu yang mana sesuatu tersebut sangat indah. Sesuatu tersebut sangat nikmat. Sehingga dikatakan bahwa materainya daripada kasturi. Kasturi. Sebagaimana kita ketahui bahwa kasturi baik. Lebih jelas. Sebagaimana kita ketahui, kasturi adalah suatu minyak wangi itu yang sangat harum. Kasturi tersebut yang sangat harum. Bahkan yang paling harum kasturi tersebut yaitu dibuat daripada minyak yang ada di ikan paus. Dan dikatakan di insangnya. Insang ikan paus itu dapat minyak di situ, ada kasturi. Dia dikatakan paling wangi. Paling wangi daripada minyak wangi yang lain. Selalu disebutkan dengan kasturi ini. Akan hadis Nabi juga kita mendengar kasturi itu. Apa? Yaitu ketika kita dalam berpuasa, ya kan? Dalam berpuasa, la famus shaimi, sungguh wangi daripada bau mulut daripada orang yang berpuasa, yaitu seperti apa? Karihil misk. Seperti wanginya kasturi. Dia kasturi. Maknanya kasturi ini sesuatu yang luar biasa. Orang-orang Arab dengan bahasa kita, mungkin kalau kita dengar minyak kasturi, kita jarang
membuat atau bersamaan dengan minyak-minyak tersebut. Tapi kalau orang-orang Arab, apalagi waktu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu sangat wangi. Wangi dengan adanya, yang paling wangi adalah minyak wangi yang bernama kasturi tersebut. Jadi sekarang khitamuhu, khatamnya atau materainya daripada kasturi. Artinya kalau kena cop materai, terlalu wangi. Wangi karena apa? Karena kasturi tersebut. Baik, apa yang ada? Siapa yang menerima apa yang ada di dalam yang materainya adalah kasturi? Yaitu ayat yang sebelumnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal abrara lafi na'im. Mulai dari situ. Innal abrara lafi na'im. Yaitu bagi orang-orang yang berbakti, abrar, maknanya sangat-sangat soleh, yang teramat soleh. Mereka ini tempatnya di mana? Naim, yaitu di surga. Akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di surga tersebut. Artinya orang-orang yang berbakti ini akan mendapatkan surga tersebut. Apa pengertian berbakti? Kenapa tidak sebutkan inna solihin? Orang-orang yang soleh akan ditempatkan di surga. Tetapi yang disebutnya di sini adalah abror. Abror jamak daripada bar. Bar adalah orang yang berbakti. Kenapa disebut orang berbakti? Orang berbakti adalah orang-orang yang memberikan hak kepada orang yang berhak. Memberikan bagiannya kepada orang-orang yang berhak. Maknanya di sini orang abror ini memberikan hak Allah Subhanahu wa taala. Mengembalikan hak Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu artinya abror itu, berbakti. Maka dalam ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam kita ada dengar birrul walidaini. Birrul al-walidaini, berbakti kepada dua orang tua, birru. Yang di sini barnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita, telah memberikan kehidupan kita dengan rezekinya, dengan kebaikan-kebaikannya, maka dari itu kita mengembalikan haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada. Oleh itu Nabi Zakaria ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan seorang anak, yang mana Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa daripada Nabi Zakaria sehingga Nabi Zakaria mendapatkan seorang yang bernama Yahya. Samaitu Yahya, aku namakan dia bernama Yahya. Dikatakan dalam ayatnya, dikatakan walam yakun barron biwalidayhi walam yakun jabbaran asiyya. Yahya ini berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu kepada Zakaria dan ibunya Hanna. Kemudian dikatakan di sana biwalidayhi, dan dia tidak termasuk orang yang keras, jabbar. Di sini barron. Yang kita barron artinya berbakti. Ayat ini mengatakan innal abrara, jamak daripada bar tadi, yaitu orang-orang yang berbakti. Mereka ini fi na'im. Dalam ayat ini tidak disebutkan an-na'im, alif lam, tetapi nakirah. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada setiap kata benda sama ada alif lamnya atau tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam itu diketahui makrifah. Misalnya as-sama kita sebut langit. As-sama langit yang kita ada. Kita lihat. Al-ardu bumi yang kita lihat. Tapi kalau sama tidak ada alif lamnya itu nakirah. Ini artinya banyak. Tidak hanya satu. Tidak hanya satu.
Karena banyak di situ nakirah yang mana tidak tahu. Ini juga naim. Kenikmatan, surga. Tapi tidak disebutkan an-naim. Lain dengan ayat sesudahnya. Ada ayat sesudahnya ada alif lam. Yang di sininya tidak ada. Naim. Artinya kenikmatan. Surga. Surga yang mana? Banyak surga kita. Orang-orang yang abrar tersebut akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu surga berjumlah 8 surga. Dikatakan ada 8 surga. Masuk di situ orang-orang yang berbakti tadi. Nafi naim. Mereka ini alal araiki yang zurun. Alal araik. Subhanallah. Arikah. Arikah ini pelamin. Pelamin yang berhias. Di dalam surga tadi sama ada Firdaus kah, Jannatul Naim kah, Jannatul Ma'wa kah, Jannatul yang disebutnya di tempat yang lain Robbah kah? Semuanya mereka alal araik. Di atas pelamin-pelamin yang berhias. Yang zurun melihat. Melihat apa? Mereka kalau kita kan sebagai contoh, kita ada pelamin, berhias pelaminnya, kita duduk di sana, kita tengok-tengok begini, apa lihat? Kita lihat-lihat. Sekarang apa yang dilihat? Dikatakan sini alal araiki yang zurun, mereka melihat. Melihat apa? Di sini para ulama memang mempunyai pandangan masing-masing. Ada yang berpendapat mereka di sini artinya yang zuruna melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling dikatakan pandangan yang paling nikmat. Pandangan yang paling dan juga hujahnya kuat. Ini alal araiki, mereka sudah berada di surga, duduk-duduk di pelaminan yang berhias dan mereka melihat apa? Satu pandangannya melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Melihat Allah karena itu yang nikmat yang paling besar. Di hari kiamat nanti di surga umat orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam surga akan melihat Allah 2 kali, yaitu waktu pagi dan waktu petang. Disebutkan demikian. Karena apa? Yanzurun. Sebagaimana di dalam ayat yang lain, ila rabbiha nazirah. Ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhannya mereka melihat. Melihat dengan pandangan kita ahli sunnah wal jamaah, yaitu melihat dengan mata kepala kita. Kita melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itulah nikmat yang paling besar. Melihat Allah Subhanahu wa taala lebih daripada masuk surga. Masuk surga ada satu kenikmatan. Tetapi nikmat yang besar lagi yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang membuat kebaikan dia akan mendapatkan surga dan juga ziyadah, tambahan. Apa tambahannya? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya jelas mengatakan ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhannya melihat. Mereka dengan melihat dengan mata kepala mereka. Ada juga mereka melihat apa? Memandangi surga di sekitarnya. Kenikmatan yang ada. Surga, mereka melihat dimasukkan ke dalam surga, melihat sekitarnya, melihat taman-tamannya, melihat sungai-sungainya yang mengalir, melihat keindahan di luar, melihat bidadari-bidadari, melihat wildan-wildannya. Boleh juga yang zurun, mereka lihat itu sambil duduk memperhatikan. Tapi kalau kita lihat memang yang pertama lebih mustahak untuk dipahami, yaitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ila rabbiha nazirah yanzurun. Kemudian bagaimana kita mengetahui mereka dalam keadaan nikmat tersebut, yaitu ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim. Yang ini ada alif lamnya, naim. Yang tadi ayat 22 tidak ada, lafi naim. Yang ini nadratan naim, ada alif lam. Ada alif. Karena apa? Karena ini khusus. Diketahui apa?
wajah-wajah orang yang masuk ke dalam surga, yang mana mereka itu sedang dalam keadaan duduk di pelamin-pelamin yang berhias, mereka ini wajah-wajah mereka bercahaya. Nadrah. Nadrah artinya bercahaya. Nampak bergembira. Nampak ada kegembiraan daripada naim. Kenikmatan di surga tersebut. Jadi nikmat. Begitu keadaan yang nikmatnya. Kata selepas itu yusqauna min rahiqim mahtum. Bertambah lagi nikmatnya. Sudahlah duduk dengan selesa di atas pelamin-pelamin yang berhias dan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan wajah-wajah yang bercahaya, yang bersinar, mereka ini apa? Diberi minum. Macam tamu lah. Kalau bertamu, apa yang ada kita diberi minum. Tapi minumnya ini apa? Minumnya min rahiqim mahtum. Wah, hebat. Minumannya apa? Rahiq. Apa itu rahiq? Rahiq adalah khamar. Dibagi minumannya, sedanglah kita selesa bersenang-lenang tersebut, diberi minum. Minumnya apa? Rahiqim mahtum. Yaitu daripada khamar yang nikmat. Khamar yang ada juga yang masih di materai. Mahtum ini berasal daripada khatam. Khamar yang ada. Minum yang ada. Dikatakan mahtum, kenapa khamar itu mahtum? Yaitu khamar yang masih di dalam bekasnya. Bekasnya belum dibuka, masih di materai. Mungkin waktu zaman dahulu, dan juga kita sekarang ini, kalau misalnya kita beli minuman, kita beli minum, belum dibuka, masih di materai, botolnya tersebut. Itu menandakan apa? Asli, masih original. Belum dibuka, belum ada kontaminasi, belum ada di sana dicampur. Karena apa? Masih di materai, masih tertutup. Artinya, khamar tersebut adalah khamar yang asli. Yang belum digunakan untuk apa-apa. Asal khamar tersebut. Betapa nikmatnya khamar tersebut. Disebutkan, min rahiqim mahtum. Dari khamar yang di materai tersebut. Artinya yang tulen. Itu menjadi minuman kita. Karena sebagaimana dimaklumi bahwa di surga nanti, semoga kita menjadi penghuninya, di sana ada beberapa sungai. Ada sungai yang mengalir, sungai yang daripada khamar. Di sana nahrin min khamrin. Ada juga sungai dari apa? Dari susu, min labanin, sungai daripada susu. Ada juga sungai dari asal, yaitu madu. Itu semuanya nikmat. Sungai dari khamar. Bagaimana? Sungai yang kita lihat saja dari airnya yang putih, atau air kuning begitu indahnya melihat. Nah, kemudian kalau yang masih bersih, kuning, jernih kita minum, subhanallah. Ini tidak dibuat dari khamar, sungai itu. Tinggal saja kalau mau minum gitu. Atau dibuat daripada susu. Nah, susu tidak perlu bersusah payah untuk mengambil di mana, di kambing kah atau di lembu. Sudah aja khamar situ ada sungainya daripada susu tersebut. Atau daripada asal. Kalau kita mau madu, mau apa, sudah tidak perlu buat-buat, tidak perlu pergi ke hutan, berjumpa atau mencari kelaukutkah atau apa, tidak perlu. Terus ada di sana, di sungai yang terbuat daripada asal, daripada madu, itu yang ada. Nah, di sini disebut, dia akan mendapatkan, diberi minuman daripada khamar tadi. Maka di sini dikatakan, bahwa nanti di surga, orang-orang yang abrar tadi, orang-orang yang berbakti tadi, mereka akan diberi minum, akan dituangkan kepadanya apa? Dikatakan rahiqim mahtum, yaitu khamar, minuman khamar yang sangat lezat, yang mana ia masih bermaterai. Artinya nutulen, masih asli. Yang mana khitamuhu misk. Jadi materainya tadi, sudahlah dia materai, di materainya apa? Dengan kasturi. Apa maksudnya? Para ulama mengatakan maksud daripada khitamuhu misk, yaitu di materai
Materainya daripada kasturi karena apa? Dikatakan sesudah minum khamar. Kalau minum khamarnya di dunia, kalau minum khamar selepas itu semuanya akan rusak. Semuanya akan merasa tidak sedap, tidak enak. Kalau minum khamar. Ketika di dunia. Bekasnya itu. Misalkan selepas itu dia jadi mabokan. Rasanya, rasa akhir daripada khamar tersebut, ia tidak sedap, tidak nyaman. Ada yang merusak diri manusia tersebut. Nah, di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan khamarnya nanti di surga tadi yaitu akhirnya macam wangi kasturi. Macam wangi kasturi. Artinya tidak ada kekurangan, tidak ada kerusakan, tidak ada semuanya nyaman. Karena apa? Akhirnya misk kasturi. Disebutkan akhirnya misk. Maka dari itu ayat mengatakan nanti di akhirat itu selepas minum, kalau minum yang ada, semuanya kan mereka akan dikatakan mabuk atau apa, tetapi di sana tidak mabuk. Karena apa? Malahan dia ini wanginya seperti wangi kasturi tersebut. Itu khitamu misk. Jadi di akhirat nanti mendapatkan khamar yang tersebut. Maka dikatakan oleh itu ketika disebutkan senarai beberapa kenikmatan yang ada di dalam surga tersebut yang khitamuhu misk, ada dalam ayat yang lain bahwa minuman ahli surga bukan hanya khamar, banyak minumannya. Banyak minuman di sana. Salah satunya minumannya juga adalah zanzabil. Zanzabil ini adalah minuman apa? Minuman halia. Halia ini minuman di surga. Wa mizajuha kafura. Dikatakan di dalam ayat surah Al-Insan bahwa yusqauna min, dikatakan di sana mereka akan mendapatkan minuman wa mizaju kafura. Rasanya, campurannya adalah daripada kafura. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafis. Maka dari itu berlomba-lombalah. Berlomba-lombalah untuk meminum tadi dan juga berlomba-lomba atau untuk yang sebelumnya, yaitu berbuat baik. Ya, membuat al-abrar, menjadi orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba. Apa saja selagi itu perbuatan yang baik, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, mari berlomba-lomba, berkompetisi. Falyatanafasil mutanafisun. Maka ketika itu mesti orang kalau tahu fadilatnya tadi, begitu juga berkaitan misalnya salah satu pahamannya khamarnya tadi, maka sepatutnya mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Wa mizajuhu min tasnim. Campuran khamar dia tadi, campuran khamar yang termaterai itu, campurannya ada min tasnim. Apa ini tasnim? Apa ini tasnim? Tasnim ini juga benda di surga. Dikatakan tasnim ini adalah khamar yang paling baik, kualitinya yang paling hebat, kualitinya yang paling bagus, tasnim. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat, tasnim ini adalah yaitu khamar yang dilarikan, terbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Ada di sini cup misalnya, atau misalnya gelas. Nanti datang, khamar itu datang sendiri, tasnim ini. Datang ke gelas, dituang di sana. Tanpa ada yang jatuh. Sedikit pun, tidak ada yang jatuh. Air khamarnya tersebut. Kemudian terbang lagi ke tempat yang lain. Ini juga tasnim. Namanya tasnim. Wa mizajuhu min tasnim. Jadi dihantar. Ya, tidak perlu ada apa. Tidak perlu ada yang kita memakai tangan kah. Semuanya siap. Ya, ready stock. Sudah tinggal makan saja. Tinggal minum. Karena begini, wa mizajuhu min tasnim. Tasnim yang seperti begitu. Maka juga dikatakan tasnim adalah khamar yang paling baik. Yang mana di surga nanti ainan, ada mata air. Mata air yashrabu bihal muqarrabun. Yang mata air yang penuh kenikmatan tadi. Di dalam surah Al-Insan, di sana disebutkan mata air itu salsabila namanya. Ainan fiha tusamma salsabila. Mata air yang ada di surga itu namanya salsabila. Minumannya zanzabil.
Minumannya zanjabil. Dan mata airnya adalah salsabil. Di sini sebutkan ainai yashrabu. Mata air yang mana minum dari sana adalah al-muqarrabun. Orang-orang yang dekat, didekatkan, dihampirkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu malaikat dan juga orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk muqarrabin. Orang-orang yang soleh ini, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan nikmatnya, yaitu khamar yang termaterai tersebut, insyaallah.